manusia atau konsumen, manusia secara umum, itu dia akan tertarik dengan visual ketimbang dengan teks. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan cara kerjanya otak manusia yang kita tuh punya dua sistem. Kalau researcher itu akan bilang sistem apa 1 dan 2 atau sistem yang cepat sama sistem yang lebih lambat. Nah, sistem yang lebih lambat ini dia akan ke-trigger atau terpicu ketika dia melihat banyak teks. Karena teks artinya dia harus baca, dia harus mencerna, dan karena dia harus mencerna, dia akan lebih rasional dan lebih kritis. Sedangkan tadi kalau teman-teman dikasih lihat foto, itu biasanya sistem otak yang lebih cepat yang akan berfungsi dan bekerja. Lebih cepat ini kelebihannya apa sih? Kelebihannya adalah konsumen menjadi lebih emosional. Mereka dalam mengambil keputusan itu tidak serasional ketimbang kalau dipapar dan dihajar oleh teks. Makanya kadang kalau kalian perhatiin, kategori barang yang mengharuskan kalian mengambil keputusan itu cepat, itu biasanya teksnya nggak akan banyak. Dihajarnya terus pakai visual, visual, visual. Biar orang kemungkinan untuk memutuskan belinya lebih cepat. Dia mikirnya nggak pakai lama. Perihal nyeselnya belakangan tuh lain cerita ya, tapi yang penting ngambil keputusannya tuh cepat. Nah, ini kelihatan ketika kita mau misalkan mengkomunikasikan yang namanya universitas atau institut pendidikan. Orang tua atau mungkin anaknya sendiri ketika dia memutuskan, biasanya akan rasional. Kenapa dia akan rasional? Kenapa? Karena ini berurusan dengan masa depannya dia. Satu, nggak boleh main-main. Kedua, ada harga yang mahal. Kan kalau tiba-tiba tengah jalan menyesal berhenti, itu lumayan cost-nya. Makanya kebanyakan universitas atau institut sekolah akan nge-trigger dengan banyak teks yang berusaha untuk meyakinkan. They're trying to be persuasive sebenarnya. Tapi karena otak manusia itu paling cepat urusan visual, harusnya bisa di-trigger atau dimanfaatkan momentumnya, insight-nya. Seperti ini. Ini iklan yang juga sebenarnya bicara tentang sebuah institut pendidikan. Tapi bedanya sama yang sebelumnya, dia lebih main di visual. Entah itu dari warna yang blocking atau penggunaan objek yang singular dan di zoom. Dan kalau kita lihat headline atasnya, kok kayaknya agak jauh ya sama pendidikan. Misalkan, this is not an apple, this is not salt, this is not light bulb. Aku jadinya bayar tuition fee itu berapa sih, bayar uang pangkal tuh berapa, dan kenapa nih tiba-tiba ngomongin apple atau ngomongin benda. It just so happen, kita sudah tertarik dengan iklan yang seperti ini karena satu, warnanya itu blocking, visualnya blocking, dan cuma ada satu benda, kita fokus. Karena sudah bisa grab attention, gitu ya, grab attention kita, maka selanjutnya mata kita baru akan baca. Tapi yang penting, secara persepsi itu udah ketangkap dan hati kita udah agak sedikit lebih terbuka untuk istilahnya dijejelin sama informasi. Yang mana kalau kita olah dan kita baca, itu ternyata dia mau ngegambarin bahwa satu objek tertentu, misalkan di sini apel, itu bukan cuma buah yang banyak nutrisi, tapi dia menjadi simbol apa? Dia menjadi simbolnya daya gravitasi, dia juga punya billion global market, daya jualnya seperti apa? Karena intinya Universitas DePaul yang lagi dijual ini, dia mau menjual yang namanya entrepreneurship atau mungkin inovasi. Di mana universitas itu yang key message yang mau didorong adalah perspektif yang lebih luas, yang bisa membuka cakrawala atau pengetahuan kita. Beda banget ya sama approach yang sebelumnya, ada sosok mahasiswa atau mahasiswi cantik atau ganteng, terus ada tulisan teks tuh banyak banget, kurikulumnya, pengajarnya. Ini dia benar-benar tahu cara kerja otak manusia, how we make decisions, and apa yang bikin kita itu menoleh.